Oke, hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, bab 5. Nanti latihan soalnya 2 pertemuan terakhir supaya lebih lebih diingat aja sama kalian kalau ujian nanti. Jadi kita masuk bab 4 ya. Bab 5, sorry. Mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi itu jadi cara kita untuk apa sih bahasanya ya? Mengurutkan lah reaksi itu terjadi karena ada apa gitu ya. Jadi dalam mekanisme reaksi itu terbagi 2, ada reaksi rumit sama reaksi sederhana ya. Reaksi sederhana. Oke, kalau reaksi rumit biasanya ditandai dengan tanda sama dengan ya. Untuk membedakan saja sih, kalau reaksi sederhana itu dia pakai tanda panah. Ya. Jadi reaksi rumit biasanya itu terdiri dari beberapa reaksi sederhana. Saya terusin ya. Reaksi rumit itu dia biasanya cuma satu persamaan gitu ya. Persamaan reaksi. Tapi dia itu sebenarnya didapat dari banyak reaksi sederhana gitu, atau jangan banyak deh, terdiri atas beberapa reaksi sederhana gitu ya. Sederhana. Oke. Contohnya begini. Misalnya A ditambah B Oke, jadi misalnya A tambah B itu menjadi, misalnya ya, kita masih misalnya dulu deh. Oke, menjadi P gitu ya. Ini namanya itu reaksi, jangan gini deh, gini lah. Kan tadi sepakat kan dia itu ya. Ini reaksi rumit ya. Reaksi rumit. Oke, gitu ya. Nah, dalam persamaan ini dia tuh terdiri dari misalnya ada 3 tahap. Di sini ada sebentar. Jadi dia terdiri dari persamaan 1 kecil 1 A tambah B menjadi misalnya I lah contohnya ya. Terus yang kedua itu I berubah menjadi A tambah B. Kemudian reaksi ketiganya itu I itu berubah menjadi P. Ada berapa reaksi sederhana di situ? 3, Ibu. 3. Ya? 3, Ibu. 3. Oke, jadi ada 3 ya. Ini nih, I kecil 1, I kecil 2, terus I kecil 3 ya. Jadi ini ada 3 reaksi sederhana. Nah, cara intinya dari bab 5 itu bagaimana kita menyusun hukum laju ya. Hukum laju. Hukum laju dari spesi yang ada di reaksi rumit. Oke, untuk spesi yang ada di reaksi rumit itu ada dari soal yang saya punya ini contoh ada 3 ya, A, B, sama P. Jadi tujuan kita tuh cuman menyusun hukum laju untuk A, untuk B, untuk P. Oke, saya mau tanya. Kalau A tambah B, A sama B itu prosesnya proses perubahan konsentrasi terhadap waktu, konsentrasinya berkurang atau bertambah?
Yang A sama B. A sama B. Berkurang, Ibu. Siapa yang jawab ini? Yono, Ibu. Oh, Yono berkurang. Kalau P? P bertambah, Ibu. Bertambah. Oke. Oke ya, semua sudah ya. Oke, jadi langkah awal sebelum kita menyusun hukum lajunya, itu pertama kita harus tahu reaksi rumit yang mana, reaksi sederhana yang mana. Reaksi rumit jumlahnya pasti 1, dan biasa ditandai dengan tanda sama dengan. Cuman kayaknya akhir-akhir ini yang Ibu lihat di soal-soal yang terbaru itu mereka sama-sama pakai tanda panah sih. Tapi nanti kalau untuk kelas ini ya udahlah kita kasih pembeda lah supaya tahu ini reaksi rumit atau reaksi sederhana gitu ya. Nah, yang I kecil 1, 2, 3 itu adalah reaksi sederhana. Setelah sudah tahu reaksi rumit yang mana, reaksi sederhana yang mana, langkah selanjutnya adalah kita membuat persamaan laju dan persamaan laju sama dengan hukum laju untuk tiap reaksi sederhana gitu ya. Jadi caranya itu saya hapus ini dulu kayaknya. Bentar. Iya. Jadi kan tadi A tambah B menjadi P, reaksi rumit. Mau lagi dengan tanda panah. Oke, dia terdiri dari 1, tadi apa? A ditambah B menjadi P gitu ya. Nah, kita susun masing-masing persamaan lajunya. Jadi ini jadi minus atau kita kemarin R ya? RI sama dengan minus D konsentrasi A per DT ya, sama dengan minus D konsentrasi B per DT sama dengan plus D konsentrasi P per DT sama dengan K dikali, saya tanya reaktannya apa? Ada berapa? Ada 2, Ibu. Ada 2, apa dan apa? A dan B, Ibu. A dan B. Berarti K kali? Konsentrasi A dan konsentrasi B. Oke. Lanjut. Yang I2 itu kan P berubah menjadi P lagi. Sorry. Ini I ya. Tidak ada yang bilang lagi kalau saya salah. Oke, ini I berubah menjadi A ditambah B. Berarti R I2-nya berapa? Minus D konsentrasi I per DT. Coba siapa ya? Ini saya mau tanya dulu. Coba Sandriani. Tolong kamu bilang saya tulis di sini. Minus D per DT plus D konsentrasi B, Ibu, per DT. B per DT. Oke, terus sama dengan Konstansa K. Konsentrasi I per konsentrasi I dan konsentrasi B, Ibu. B KD. B, Ibu. B. Oke. Iya, Ibu. Oke, Sandriani. Siapa lagi ya? Lea, ini sudah benar atau belum? Yang dibuat oleh si Sandriani? Belum, Ibu. Belum. Suara kamu besar, saya tidak kedengaran. Kayak kamu lagi di dalam gua apa? Kayak jauh gitu. Belum, Ibu. Ya. Coba kamu revisi punyanya si Sandriani. Ibu Lea. itu min D. Ya, Ibu. Ya, bilang. Saya dengar. Itu min D konsentrasi per DT sama dengan plus D konsentrasi A per DT. Oke, lalu? Sama dengan plus Hmm. D konsentrasi B per DT
Oke. Sama Ada. dengan K Mm-mm. K-1 konsentrasi I, Bu. K. Oh iya, sebentar. Min. Saya belum ada nilai K di sini. Oke, di sini ada K. Ya udahlah, K apa gitu ya. Ya udah, saya ikut punya kamu -1. Oke. Min D konsentrasi I per DT Ya. sama dengan plus D konsentrasi P per DT Sama dengan K2 ya. konsentrasi I. Konsentrasi I. Oke, terima kasih Wenan. Jadi langkah selanjutnya kita kan sudah buat nih kan, sudah buat persamaan laju sama dengan hukum laju untuk setiap reaksi sederhananya. Nah, kemudian kita oh ya, lagi lupa bilang ini. Cara menentukan apa namanya hukum laju itu ada beberapa cara, tapi yang saya ajar di sini namanya itu cara apa namanya steady state ya. Sebentar saya tulis namanya dulu. Cara steady state itu dia, kalau steady state itu perubahan intermediate terhadap waktu itu sama dengan 0. Nah, intermediate itu bukan cuma yang nanti lambangnya I, tapi yang tidak ada di dalam reaksi rumit. Spesi yang tidak ada di reaksi rumit itu namanya intermediate ya. Jadi kan tadi ada A tambah B jadi P. Nah, kalau reaksi sederhananya muncul selain A, B, dan P itu namanya apa tadi? Namanya apa? Intermediate, Ibu. Intermediate. Oke. Nah, kalau dari 3 reaksi sederhana yang di sini yang muncul selain A, B, dan P itu apa? Spesi apa? Spesi apa yang muncul? Ya? I, Ibu. Oke. I, Ibu. Ya, betul. Jadi di sini intermediate-nya cuma 1 ya. I. Nah, berarti kita menyatakan kita ngambil semua hukum laju ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menentukan apa namanya? Definisi I, konsentrasi I ini dari statement yang ini. Kita ambil semua hukum laju yang mengandung DI per DT yang ada di semua persamaan reaksi sederhana. DI per DT di sini ada tidak? Ada ya. Yang ini ada. Terus di persamaan 2 ada tidak? Ada, Bu. DI per DT. Tapi jangan lupa ada minus ya di depan ya. Kemudian yang persamaan ketiga ada DI per DT. Ada juga ya di sini. Ada, Bu. Nah, jadi untuk 1, 2, dan 3 ada, berarti kita ambil hukum lajunya, dan jangan lupa tanda di depan persamaan yang ada. Yang kita minta tuh cuma DI per DT. Jadi kalau di sini ada minus, berarti depannya yang ini harus dikasih -1 gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, dia DI per DT itu tidak ada minus, dia plus, berarti tinggal langsung masukkan nilainya aja. Jadi jadinya itu DI per DT itu sama dengan K1 ya, ini harusnya. Konsentrasi A dikali Oke, kita lanjut. Ini dia K1AB, kemudian kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Jadinya di sini minus, di sini jadi kurang K-1 konsentrasi I. Ini juga jadi minus di depannya, jadinya minus K2 konsentrasi I juga gitu ya. Nah, jangan lupa sama dengan
sama dengan 0. Gitu. Jadi karena ini sama-sama minus dan ada I-nya, kita pindahin ke sebelah ya. Jadi kalau sudah seperti begini, tidak usah melihat yang sebelah sini ya. Kita peduli sama yang di sini sama-sama dengan 0 saja. Jadinya K1 konsentrasi A dikali konsentrasi B sama dengan K-1 konsentrasi I ditambah K2 kali konsentrasi I. Ya udah, ini saya ini. Nah, gitu. Jadinya karena ada I, jadi saya keluarkan I di luar. Jadi kayak nanti kayak berapa gimana ya? Kayak 2x tambah 3x gitu ya. Jadi nanti saya keluarkan X jadinya 2 tambah 3 gitu ya. Jadi nanti modelnya kayak yang di situ K1 kali A kali B sama dengan konsentrasi I dalam kurung K-1 tambah K2 ya. Oke, kita pengen cari I ini dalam bentuknya bagaimana. Jadinya saya tinggalkan I di sini, saya pindahkan yang ini ke sebelah. Konsentrasi I sama dengan K1 konsentrasi A kali konsentrasi B per K1 K-1 papanya kecil sekali. K-1 tambah K2 ya. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Ibu, saya bertanya Ibu. Ya, silakan Yono. Saya mau tanya Ibu, kenapa sampai untuk reaksi I menjadi A tambah B itu nilai K-nya itu ini 1 Ibu. Maksudnya akan pun K itu ini 1 Ibu. Maksudnya K dilambang dengan K di bawah itu ini 1 Ibu. Maksudnya kenapa begitu? Di bawah mana? Yang ini 1 di K di ini yang di saya lagi bawah tunjuk K. nih. Ya, Ini nih. Kan dia reaksi kebalikan dari yang ini kan. Jadi pasti kalau reaksi kebalikan ya biasanya dilambangkan dengan K minus. Pokoknya minus dari indeksnya yang reaksi majunya. Jadi kalau reverse-nya ambil minusnya. Bisa. Ini sudah ditentukan Yono. Jadi kalau ya terserah saya sih kalau misalnya saya mau nulis A tambah B KA, berarti nanti di sini saya K minus A gitu. Kan reverse-nya ya. Terserah yang mau buat soal sih kalau menurut saya. Ibu paham. Oke. Reaksi sederhana sudah benar, terus steady state yang kalian definisikan sudah benar, maka tergantung soal minta apa. Kalau soalnya minta perubahan konsentrasi A terhadap waktu, berarti nanti kita buatnya, jadi hari ini kita bikin semua spesies yang ini aja lah. A, B, sama P. Atau saya bikin A, kalian kuisnya itu B sama P ya. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa lah. Kalian kerjain itu, terus nanti kirim, saya kasih link Google Docs-nya. Sebentar deh, e-learning-nya. Kalian sampai di sini, kemudian tergantung soal. Yang saya akan buat itu konsentrasi A terhadap waktu. Yang nanti kalian buat adalah D konsentrasi B per DT sama D konsentrasi P per DT. Oke? Yang saya buat yang ini. Jadi setelah sampai steady state, yang penting kalian definisikan apa sih bentuk persamaan dari si konsentrasi intermediate-nya. Ini bersyukur nih cuma 1 intermediate. Nanti ada soal yang bisa 2, bisa 3 gitu ya. Di definisi tiap konsentrasi dari si intermediate-nya itu bagaimana. Nah, baru kita masuk ke soal. Kenapa kita bilang kita harus definisiin
intermediate-nya, konsentrasi intermediate-nya, karena agar dia nanti pas masuk dalam persamaan itu dia hilang. Jadi tidak akan ada intermediate dalam persamaan yang ada, begitu ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi kan tadi, bentar, saya unduh dulu deh. Tidak bisa unduh ini berarti ya. Saya hapus yang sebelah sini aja deh. Bentar. Mana ya? Sini aja deh. Oke. Karena kita perlu yang reaksi sederhana ya. Oke. Jadi kita lihat yang ada di persamaan 1, 2, dan 3 yang ada ekspresi perubahan konsentrasi A terhadap waktu. Di persamaan 1 ada kan ya, tapi ada minusnya. Kita ambil yang ini. Terus yang di B ada, tapi dia sebagai produk ya. Ini ya. Yang ini yang benarnya yang ini ya, jangan pakai yang ini salah. Oke, kemudian yang kedua tidak ada dA per dt. Berarti tiganya kita tidak ambil. Jadi kita cuma ambil yang 1 sama 2. Nah, kita tulis ya, perubahan konsentrasi A terhadap waktu itu sama dengan K1 minus K1 kali konsentrasi A konsentrasi B ditambah apa nak? K-1 konsentrasi no. Oke. Konsentrasi I. Nah, tidak ada sama dengan ya. Kalau yang sama dengan cuman berlaku untuk intermediate-nya saja. Untuk ya, intermediate. Kalau untuk persamaan-persamaan yang di sini. Oke, selanjutnya adalah kita memasukkan nilai konsentrasi I yang sudah kita dapat tadi sebelumnya ke dalam persamaan yang sedang kita susun ini. Jadi kita menulisnya adalah K1 kali konsentrasi A kali konsentrasi B ditambah K-1 kali K1 konsentrasi A konsentrasi B per K-1 tambah K2. Jadi sama dengan K1 dikali konsentrasi A kali konsentrasi B, kemudian ditambah. Ini kan langsung dikali ke dalam sini aja. Yang ininya kalian tidak usah peduli dulu. Ininya K-1 K1. Saya hapus sebelah sini ya, kan sudah tidak perlu lagi ini. Biar besar ini. Oke, sebentar. Oke, saya pindahin ke sini biar kelihatan. Saya pindahin ke sini ya. Jadinya itu K1 kali konsentrasi A konsentrasi B tambah K-1 K1 konsentrasi A konsentrasi B per K-1 tambah K2 gitu ya. Nah, karena ini tidak ada penyebutnya, di sini ada penyebutnya, jadi kita samakan dengan cara mengkalikan yang di sini dengan yang ini. Ya, atau kita mengkalikan dengan pembilang yang sama gitu ya. Kayak ini per ini. Jadinya ini dikali K-1 tambah K2 per K-1 tambah K2 biar sama penyebutnya. Kan sama aja kayak berapa ya? Di sini 1, terus di sini ada 1/2. Berarti di sini nanti jadinya 1 kali 2/2 gitu ya, tambah 1/2. Supaya nanti jadinya 2/2 ditambah 1/2 gitu maksud saya. Jadi ini yang ini dikali dengan ini bagi dirinya sendiri jadi 1 gitu ya. Jadi nanti sama dengan
K1 konsentrasi A kali konsentrasi B dikali K-1 tambah K2 per K-1 tambah K2 sama dengan, sama dengan lagi ditambah K-1 K1 konsentrasi A per konsentrasi B per K-1 tambah K2. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalian tidak usah bingung. Yang ini dikali ini dulu. Karena ada tambah ya. Berarti tidak bisa langsung dikali. Jadi yang ini semua dikali ini. Kemudian yang ini dikali dengan ini. Oke. Jadinya itu ini dikali ini jadinya K1 kali K-1 konsentrasi A konsentrasi B. Kemudian tambah ya, tambahnya dari sini tambah K1 kali K2 konsentrasi A konsentrasi B. Nah, karena dia sudah penyebutnya sama lah ya. Karena yang sama, jadi kita tinggal jumlahin aja karena kan ini sama ini kan sama. Ini sama ini sama, berarti ditambah K-1. Aduh, bentar ini hapus dulu biar kelihatan itu. Ini jadinya Kak. Bu, mohon maaf Ibu. Ya gimana? Itu minus K1 kali konsentrasi A kali konsentrasi B, Bu. Soalnya di persamaan awalnya itu minus D konsentrasi A per DT, Bu. Yang mana sih? Yang mana? Coba. Aduh, ini tidak bisa interaktif lagi. Yang mana maksud kamu yang mana ya? Yang itu yang K1 kali konsentrasi A kali konsentrasi B itu negatif, Ibu. Jadi negatif K1 kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Iya. Oke, siap. Ini ya gini ya. Berarti ini jadi minus, ini minus juga dong berarti ya. Iya, Bu. Ini minus. Oke, saya bikin sekarang. Oke. Lanjut ini K-1. Ini di bawah aja ya, saya langsung di bawah. Jadi tambah K-1, K1 konsentrasi A, konsentrasi B, dibagi semuanya dengan K-1 tambah K2. Nah, di sini sama kan ya, yang ini sama yang ini. Sama ya. K1, K-1, K-1, K1 sama aja. Ada sifat komutatif di situ, jadi keduanya dianggap sama karena 1 minus 1 plus jadinya habis. Jadi cuman sisa yang ini. Jadinya D konsentrasi A per DT itu sama dengan minus K1 K2 konsentrasi A kali konsentrasi B per K-1 tambah K2. Oke, dapatnya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sih untuk reaksi-reaksi yang ada di alam gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Boleh kita sejam dulu, nanti baru kita lanjut.